Saya juga selalu menekankan hal yang sama, Pak Bambang, karena perguruan tinggi itu bagi setiap negara merupakan tulang punggung bagi pembangunan setiap negara. Kalau dulu TESA dari Bank Dunia itu mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu sebetulnya bukan investasi yang baik untuk oleh negara, sehingga fokus pembangunan pendidikan itu lebih pada pendidikan dasar menengah. Tapi tesis itu sekarang terpatahkan dengan fakta bahwa tidak ada satupun negara yang bisa maju tanpa ada inovasi, tanpa ada sumber daya manusia yang unggul untuk membangun negara tersebut. Sehingga investasi di pendidikan tinggi menjadi sangat penting. Jadi kehadiran perguruan tinggi itu sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Nomor satu itu, kenapa kita perlu punya pendidikan tinggi dan kenapa pemerintah harus membiayai pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi mempunyai dampak minimal dalam dua hal. Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk pembangunan bangsa dan negara, dan yang kedua, melahirkan inovasi yang harusnya itu menggerakkan industri, menggerakkan ekonomi, menggerakkan kemajuan sosial, budaya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut Mangayu Bagio dan memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bertemu dengan Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, IPU, ASEAN Engineering, mudah-mudahan saya nggak salah. Beliau adalah PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa kabar, Prof? Ya, alhamdulillah, Bang Sadono. Assalamualaikum, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Prof, mungkin bisa diceritakan pengalaman Prof mulai dari jadi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, kemudian merintis karir di UGM, sampai di jabatan yang sekarang. Saya kira sudah cukup lama di pemerintahan. Silakan, Prof. Ya, baik Pak Bambang Sadono yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Pak Bambang Sadono. Jadi flashback ke tahun 80, saya masuk ke UGM di Teknik Sipil. Ya, waktu itu sejak awal menjadi mahasiswa itu banyak sebagai aktivis. Jadi di keluarga mahasiswa teknik sipil sejak tahun 80 awal saya sebagai mahasiswa baru waktu itu sudah aktif di KMTS, keluarga mahasiswa teknik sipil, yang waktu itu sangat kental sekali dengan semangat pengabdian kepada masyarakat. Setiap semester itu kami selalu bikin program untuk pengabdian kepada masyarakat, dan kalau kami bikin program itu all out betul-betul, dari mencari dana, buat programnya, kemudian mengimplementasikan program tersebut dari mulai bikin tong sampah sepanjang Jalan Malioboro, bikin air minum untuk masyarakat di pedesaan, bikin jembatan, membuat jalan dan sebagainya. Jadi seperti KKN tapi hampir sepanjang tahun, Pak Bambang. Jadi itu awal saya mengenal UGM dan itu memang membentuk kita ya. Jadi kepedulian kita pada masyarakat, dan saya itu merasa bahwa itulah ruh dan jiwa dari Universitas Gadjah Mada. Jiwa UGM itu kan lahir dari kancah revolusi, lahir dari masyarakat, maka selalu kita berpikir nomor satu adalah bagaimana kita bisa memberikan makna, memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Itu dari pengalaman saya sebagai mahasiswa. Setelah itu saya lulus, kemudian waktu itu saya sebenarnya
sudah diterima di perusahaan BUMN begitu kontraktor, tapi oleh Prof. Pragiono Marjikon almarhum, ya dekan Fakultas Teknik yang juga sekaligus pembimbing dan ya saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, itu beliau minta, Saudara Nizam, jangan jadi kontraktor, jadi dosen aja. Jadi akhirnya saya tidak jadi masuk ke BUMN dan berkarir sebagai dosen. Juga sejak semester ketiga itu saya sudah menjadi asisten dosen juga di beberapa mata kuliah. Dan ya panggilan jiwa juga, jadi sebagai dosen tentu kesempatan untuk mengabdi bagi ilmu, mengabdi bagi masyarakat lebih luas lagi. Nah, saya meniti karir mulai dosen tahun 85, kemudian tahun 87 saya ditugaskan untuk studi lanjut ke UK, itu juga almarhum Prof. Pragiono yang mendorong saya untuk kuliah di Imperial College of Science and Technology, perguruan tinggi engineering terbaik di UK, atas arahan dari almarhum Prof. Pragiono Marjikon. Saya selesai S2, S3, setelah itu kembali ke kampus dan meniti karir sebagai dosen. Nah, Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Kemudian oleh ya almarhum Prof. Soeharto, saya dikenalkan banyak tentang pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan oleh para senior ya banyak sekali. Prof. Daruslan dan sebagainya. Kemudian juga oleh Prof. Sujarwadi, saya dikenalkan dengan dunia manajemen perguruan tinggi. Jadi yang mengenalkan saya dengan manajemen perguruan tinggi itu adalah Prof. Sujarwadi. Sebelum itu juga ada Prof. Ikhlasul Amal, dan juga ada Prof. Sofyan Effendi yang juga mengenalkan saya dengan dunia manajemen perguruan tinggi. Kemudian dari sanalah ketertarikan saya dan pengabdian saya ya jadi makin beragam, dari mulai sebagai dosen di bidang teknik sipil, di bidang teknik keairan, teknik pantai lebih tepatnya, kemudian di dunia manajemen perguruan tinggi, kemudian juga karena tadi semangat pengabdian masyarakat sejak mahasiswa sangat erat di hati saya. Jadi setiap ada bencana alam besar itu saya secara voluntary bergabung dan memimpin tim dari UGM untuk membantu berbagai macam upaya untuk rehab, rekon, dan penanganan bencana alam, mulai dari Aceh, kemudian di Jogja sendiri pada waktu itu, kemudian di Lombok, di Sulawesi, dan sebagainya. Nah, itu yang di pengabdian kepada masyarakat. Jadi berbagai macam program untuk mengatasi kebencanaan. Kemudian di dunia manajemen perguruan tinggi, ya seperti saya sampaikan, mulai dari Prof. Sujarwadi yang mengenalkan saya tentang apa itu perencanaan, apa itu manajemen perguruan tinggi. Beliau waktu itu sebagai sekretaris Dirjen Dikti, di mana dirjennya adalah Prof. Bambang Suhendro Teknik Kimia. Nah, saya dilibatkan dalam berbagai macam planning, mengkaji, dan sebagainya, sehingga kebablasan sampai sekarang masih kaki saya masih tertambat di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi hingga saat ini, Pak Bambang. Baik, Prof. Sebelum dilanjutkan tadi, saya pengen tahu tadi sejak mahasiswa aktif membantu masyarakat. Kalau tadi membantu membuat tong sampah dan sebagainya, mungkin biayanya masih ya ada tapi mungkin nggak terlalu besar. Tapi kalau sudah sampai membuat jalan, membuat jembatan, itu biaya dari mana? Ya, tong sampah pun juga lumayan, Pak Bambang. Itu waktu itu ya, karena sepanjang Malioboro itu banyak ratusan yang kita buat. Nah, ini kita juga semuanya kerja dari mahasiswa waktu itu. Jadi kami itu boleh dikatakan satu semester itu mungkin separuh waktunya itu tidak di Jogja, tapi keliling ke Jakarta mencari uang pendanaan dari berbagai kementerian, sponsor, dan sebagainya. Jadi dulu semangatnya memang luar biasa, karena dulu kan belum tertib absen.
absen kuliah itu bisa kita bolos nggak masalah. Jadi saya ingat waktu itu banyak bolosnya untuk cari uang itu, cari sponsor. Dosaku, ku junjung kemuliaan-Mu, kejayaan Indonesia. Jadi luar biasa. Yang penting adalah ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, Prof, mungkin Prof karena banyak terjun di manajemen kependidikan, mungkin ada yang apa ya? Menurut saya ada yang perlu dijelaskan. Kenapa pemerintah yang pernah memisahkan masalah riset dan pendidikan tinggi menjadi kementerian tersendiri tiba-tiba dipindahkan kembali, gabung lagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sekedar persoalan administratif, manajemen, atau memang ada sesuatu yang apa ya, yang fundamental? Iya, ya antara memisahkan antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi itu sebetulnya diskursus lama ya. Sejak dulu kita punya Kementerian PTIK disampaikan dengan Kementerian Pengajaran. Jadi dulu juga pernah nyambung, pernah pisah, nyambung lagi. Jadi ini diskursus lama. Nah, sedikit cerita tentang pemisahan Kemdikbud dengan Kemristek Dikti waktu itu. Sebelum itu tahun 2012 itu kita menyusun Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi waktu itu saya mendapat amanah sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi dan ditugasi oleh Pak Menteri, Pak Dirjen untuk mengawal lahirnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi tersebut. Waktu itu juga dengan Prof. Sofyan Effendi juga di dalam tim penyusunan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tersebut. Nah, waktu itu kita banyak berdiskusi apakah sebaiknya Dikti itu terpisah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau apa, itu kita melakukan berbagai kajian. Nah, kemudian di kabinet Pak Jokowi yang pertama dulu, itu pilihan untuk memisahkan Dikti dari Kemdikbud terjadi ya. Jadi pemisahan itu dengan pemikiran bahwa pendidikan tinggi itu lebih dekat ke riset dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah, sehingga perlu ada pemisahan dengan harapan ada konsolidasi riset antar kementerian dengan perguruan tinggi. Tapi hal tersebut nampaknya juga tidak terjadi dengan pemisahan tersebut. Sementara keutuhan sistem bangun pendidikan itu jadi terpenggal. Pendidikan dasar dan menengah di bawah Kementerian Dikbud, sementara pendidikan tinggi di bawah Kementerian Ristek Dikti. Sehingga kemudian ya dikembalikanlah bangun pendidikan itu sebagai satu bangunan yang utuh dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Diskursus atau pemisahan dan penggabungan semacam ini juga sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia, di Malaysia pun negara tetangga juga begitu. Pisah sambung terjadi. Jadi memang dinamika dari kebutuhan. Masing-masing ada plus dan minusnya. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti. Baik, Bob. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan ini juga. Jadi mungkin sekitar 10 atau 15 tahun terakhir ini ya, semua perguruan tinggi terutama yang negeri, ini orientasinya adalah mencapai ranking dunia, world class university, itu yang jadi cita-citanya. Tapi yang menarik adalah pendapat Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Anas, yang mengatakan ya ranking itu perlu, tapi jangan lupakan bahwa perguruan tinggi ini harus mengabdi untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat. Nah, ini di mana posisi Dirjen Dikti sekarang? Ya.
Saya juga selalu menekankan hal yang sama, Pak Bambang, karena perguruan tinggi itu bagi setiap negara merupakan tulang punggung bagi pembangunan setiap negara. Kalau dulu TESA dari Bank Dunia itu mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu sebetulnya bukan investasi yang baik oleh negara, sehingga fokus pembangunan pendidikan itu lebih pada pendidikan dasar menengah. Tapi tesis itu sekarang terpatahkan dengan fakta bahwa tidak ada satupun negara yang bisa maju tanpa ada inovasi, tanpa ada sumber daya manusia yang unggul untuk membangun negara tersebut. Sehingga investasi di pendidikan tinggi menjadi sangat penting. Jadi kehadiran perguruan tinggi itu sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Nomor satu itu, kenapa kita perlu punya pendidikan tinggi dan kenapa pemerintah harus membiayai pendidikan tinggi? Karena pendidikan tinggi mempunyai dampak minimal dalam dua hal. Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk pembangunan bangsa dan negara, dan yang kedua, melahirkan inovasi yang harusnya itu menggerakkan industri, menggerakkan ekonomi, menggerakkan kemajuan sosial, budaya masyarakat. Nah, dua role penting itu, dua tugas penting itulah yang harus menjadi fokus dari perguruan tinggi kita. Jadi, relevansi dari perguruan tinggi itu terhadap kemajuan bangsa dan negara itu nomor satu. Di samping tentu saja meningkatkan kualitas. Jadi, kualitas dan relevansi itu tugas yang nomor satu bagi perguruan tinggi kita untuk menjadikan dan memastikan perguruan tinggi kita ini kehadirannya bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran perguruan tinggi itu harus menjadi mata air bagi kemajuan bangsa dan negara, bukan menjadi menara gading. Nah, kalau kita membangun dua hal tadi, mutu dan relevansi, maka penghargaan dunia itu konsekuensinya saja sebagai dampak saja. Jadi kita punya peringkat kelas dunia dan sebagainya itu sebagai dampak. Pengakuan dunia atas apa yang kita lakukan. Jadi fokus kita jangan gagal fokus. Fokus kita adalah untuk membangun perguruan tinggi itu lahir untuk membangun bangsa dan negara. Perguruan tinggi itu lahir menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan lahir untuk memperkuat inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bagi kemajuan bangsa dan negara. Nah, kalau dari hasil itu kalau dilakukan dengan benar, kualitas itu akan diakui dunia. Wujud pengakuan itu bisa dalam bentuk pemeringkatan tadi. Jadi jangan kebalik. Baik, Bro. Nah, sekarang pemerintah mulai mengizinkan perguruan tinggi asing masuk Indonesia. Apakah ini apa nih basis kebijakannya itu untuk merangsang yang ada di perguruan tinggi di Indonesia, atau untuk mencegah daripada yang kuliah keluar mungkin bisa lebih praktis, lebih dekat dan sebagainya gitu? Ya, dua-duanya. Jadi pertama kita harus berpikir untuk kepentingan anak-anak kita, kepentingan masyarakat, kepentingan anak bangsa yang ingin menimba ilmu, yang mendapatkan kompetensi, yang tentu berdaya saing. Itulah kenapa ya tadi misalnya katakanlah world class dan sebagainya, itu kan bagian dari itu, membangun daya saing bangsa. Nah, kehadiran perguruan tinggi internasional ke Indonesia itu untuk mendekatkan tadi anak-anak kita yang ingin mendapatkan yang orang tuanya sebetulnya mungkin kalau perguruan tinggi itu tidak ada di Indonesia, akhirnya mereka mengirimkan anak-anaknya ke luar negeri. Saat ini kalau tidak salah angkanya di sekitar 200.000 anak-anak kita yang belajar di luar negeri. Tentu dari kacamata devisa itu sangat-sangat besar ya. Jadi devisa yang keluar untuk membiayai anak-anak kita ke luar negeri itu besar sekali. Saya pernah menghitung itu lebih besar daripada APBN kita untuk seluruh perguruan tinggi kita di Indonesia. Nah, kalau devisa itu bisa tinggal di Indonesia, itu kan lebih baik. Dan juga kualitas perguruan tinggi, pendidikan tinggi di Indonesia juga akan meningkat. Kenapa? Karena perguruan tinggi asing yang membuka pendidikan tinggi di Indonesia itu wajib untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kita punya benchmark lah. Tidak ya seperti apa namanya, tidak ada pembandingnya sehingga kita merasa sudah sangat bagus. Padahal mungkin kalau kita benchmark dengan yang lebih bagus, tentu kita akan berusaha lebih bagus lagi. Jadi
itu Pak Bambang. Jadi kehadiran perguruan tinggi internasional itu juga kita batasi yang memang kualitasnya bagus dan relevan, program-program yang ditawarkan di Indonesia yang mungkin kita belum banyak ditawarkan di perguruan tinggi kita. Dan yang kedua, ini harus bermitra dengan perguruan tinggi di dalam negeri sehingga lebih mendekatkan perguruan tinggi kita di dalam negeri dengan perguruan tinggi kelas dunia tadi yang hadir di Indonesia. Iya, ya Prof. Tetapi secara sosiokultural ya di masyarakat bahkan di kalangan dunia pendidikan tinggi sendiri itu apa ya lebih menghargai setingkat lulusan dari luar negeri daripada dari dalam negeri. Itu sebenarnya seperti apa, Prof? Ya itu bagian dari mentalitas kita yang merasa rendah diri dibanding dengan bangsa lain ya. Justru dengan kehadiran perguruan tinggi asing ke Indonesia itu akan membuka mata kita. Oh ternyata kualitasnya seperti itu toh. Oh ternyata kita bisa loh yang seperti itu. Jadi ini juga bagian dari membangun itu Pak Bambang. Jadi kita dengan menghadirkan mereka di sini itu kita bisa melakukan benchmarking di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, sehingga bisa terus melakukan peningkatan dengan benchmark yang jelas perguruan tinggi kelas dunia gitu. Itu salah satunya. Jadi justru sebaliknya bukan kita memperkuat mentalitas bahwa kita second class, tetapi dengan menghadirkan itu kita akan melihat oh yang seperti itu sebetulnya yang disebut dengan kelas dunia yang kita bisa mengejarnya kalau kita masih tertinggal atau bisa menunjukkan oh kita sama loh atau kita mungkin malah lebih unggul dalam beberapa hal. Prof, ini Pak Menteri Nadiem ini kan memperkenalkan konsep Merdeka Belajar, kampus Merdeka untuk mendekatkan kampus dengan industri dan sebagainya. Jadi ada yang berpendapat bahwa seolah-olah ini menjadikan pendidikan tinggi ini pendidikan vokasi, sehingga bagian pendidikan keilmuannya ini berkurang. Ini seperti apa? Ya, itu persepsi yang sangat-sangat keliru. Jadi yang pertama kita mesti kembali pada definisi pendidikan itu sendiri ya. Pendidikan itu kan adalah pengembangan diri, pengembangan potensi, mengeksplorasi ilmu pengetahuan teknologi, belajar dari sumber-sumber belajar. Nah, belajar itu kan tidak terbatas di dalam kelas, tidak terbatas di laboratorium, tidak terbatas di perpustakaan. Kita selama ini agak terjebak dengan stereotyping kita tentang belajar. Definisi belajar seperti ketika saya kuliah dulu, jadi ada di dalam kelas. Tapi itu pun waktu saya kuliah dulu, itu mungkin 80% waktu saya itu ada di luar kelas. Jadi pengabdian masyarakat itu betul-betul membentuk saya, menggembleng saya. Ketika saya berinteraksi dengan masyarakat, mengenali problem masyarakat, itu membentuk ya saya hari ini. Di samping tentu pembelajaran di dalam kelas, ketemu dengan para dosen, kearifan para dosen, guru-guru saya, itu tentu juga sangat penting bagi perjalanan hidup saya. Tapi interaksi saya dengan masyarakat, interaksi saya dengan problem nyata di masyarakat itu yang betul-betul membuka mata kita. Bahwa belajar itu bisa dari manapun. Dari seorang petani pun kita bisa belajar. Dari pedagang kaki lima pun kita bisa belajar banyak. Nah, itulah yang dibuka sekarang ini. Kampus Merdeka itu tidak hanya magang di industri, Pak Bambang, tapi ada 9 ragam kegiatan Kampus Merdeka, mulai dari pertukaran mahasiswa, magang pun juga tidak hanya di industri. Saat ini ada sekitar 200 mahasiswa yang magang di DPR, Pak Bambang, untuk mengenalkan mereka tentang bagaimana legal drafting, bagaimana perdebatan politik. Jadi apa yang ada di dalam kelas itu diikuti secara nyata di dalam prakteknya. Ada yang di organisasi internasional dan sebagainya. Jadi sesuai dengan passion-nya mahasiswa. Ada kewirausahaan, ada program-program kemanusiaan, ada program-program membangun desa. Jadi beragam sekali. Karena kita tahu dari berbagai survei baik di Indonesia maupun di internasional, ilmu yang kita peroleh, teori yang kita peroleh di perguruan tinggi yang betul-betul kita terapkan itu rata-rata di bawah 20%. 80% itu adalah ilmu yang diperoleh dari samudera kehidupan.
Nah, kampus Merdeka ini membawa samudra kehidupan tadi ke dalam kampus, atau membawa kampus ke dalam samudra kehidupan tadi. Jadi mempercepat kesiapan para mahasiswa untuk menjadi seorang sarjana sejati, seorang saintis sejati, seorang intelektual sejati, dan seorang profesional sejati sebelum mereka lulus. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada. Baik, Prof. Sekarang kita bergeser sedikit karena nama Ditjen ini ada kata-kata Ristek, ya, riset dan teknologi. Apa saja yang dilakukan di Ditjen Ristek ini, dan di luar itu ada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu bagaimana koneksinya, bagaimana perbedaan yang dikerjakan, monggo Pak. Oke, Pak Bambang, ini sangat menarik dan dinamika yang terjadi sangat dinamis. Kalau dari sisi tugas Dirjen Dikti Ristek, ini artinya kita selain menyelenggarakan pendidikan tinggi, juga kita merencanakan dan mengembangkan riset dan teknologi. Nah, karena ada BRIN dan ada Kemdikbudristek, ini kita bagi-bagi tugas. Semua riset dan pengembangan serta pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Tapi semua riset yang dilakukan di luar perguruan tinggi, ada BPPT, ada LIPI, ada Eijkman, dan sebagainya, itu di bawah koordinasi BRIN. Jadi demikian pembagian tugasnya Pak Bambang. Jadi sangat jelas, sangat clear bahwa penelitian dan pengembangan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi itu perencanaan, pendanaan, monitoring, evaluasi itu di Kemdikbudristek, sementara riset-riset di badan-badan penelitian yang di luar perguruan tinggi itu di bawah koordinasi BRIN. Tetapi, nah di sini interaksinya. Tetapi agenda secara nasional itu kita rebut bareng karena secara teknis itu ada di bawah Kementerian Ristek, Kemdikbudristek, tapi secara organisasi yang di luar perguruan tinggi kan ada di BRIN. Jadi kita keroyokan dalam mencapai tujuan bersama membangun bangsa ini, kita keroyokan bergandengan tangan dengan BRIN. Program-program riset strategis misalnya yang kita sepakati menjadi program strategis nasional dikeroyok bersama dari perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset yang berada di bawah BRIN. Karena faktanya itu jumlah dosen di Indonesia ini kan 300.000. Sementara jumlah peneliti di bawah itu kalau tidak salah sekitar di bawah 50.000. Jadi jauh lebih banyak di perguruan tinggi dibandingkan dengan di lembaga-lembaga riset yang ada di bawah BRIN. Sehingga memang kita harus bersama-sama. Demikian Pak Bambang. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji. Baik, Prof. Nah, ini yang pertanyaan yang agak aktual. Sekarang orang sedang membicarakan Permendikbudristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Itu yang mengenai pelecehan seksual di kampus. Nah, mungkin Prof. Nizam bisa memberi pencerahan. Ini sebenarnya apa sih masalahnya ini? Baik, jadi permennya namanya Permen tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selama saya menjadi Dirjen Dikti ini mendapat amanah sebagai PLT maupun sebagai Dirjen Dikti, itu banyak sekali keluhan dari adik-adik mahasiswa, dari BEM, kajian-kajian yang mereka sampaikan ke saya tentang fenomena kekerasan seksual ini, Pak Bambang.
Jadi ini seperti puncak gunung es ya. Kita melihat berita di media yang muncul 1-2 setiap tahun. Total setahun kemarin itu lebih dari 20 kasus yang muncul di media. Nah, kita lakukan juga kajian survei, ternyata besar sekali kejadian atau banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan atau pelecehan seksual di perguruan tinggi, karena ya ada relasi kuasa, di samping itu juga ada banyak faktornya lah. Yang selama ini itu masuk peti es, jadi korban tidak pernah berani melapor karena tidak tahu kemana melapor, tidak ada mekanisme pelaporan. Mereka kalau melapor takut karena nanti namanya tercemar, kadang-kadang justru menjadi korban 2 kali, malah dipolisikan dan sebagainya. Jadi sangat-sangat memprihatinkan dan sangat-sangat kritis situasinya, Pak Bambang. Nah, oleh karena itu kita sejak tahun lalu melakukan kajian tentang kekerasan seksual ini. Dan dari masukan-masukan dari perguruan tinggi, dari adik-adik mahasiswa, itu salah satu akar masalahnya itu karena tidak ada kejelasan tentang apa itu kekerasan seksual. Tidak ada regulasi tentang yang mengatur atau melindungi mahasiswa dari kasus-kasus kekerasan seksual ini. Oleh karenanya, jadi begini, misalnya ada laporan pun itu kadang-kadang rektor bingung, ini dasarnya apa ya untuk memproses atau memberikan sanksi. Itu sulit sekali. Kita sudah petakan undang-undang peraturan yang ada, itu tidak ada yang bisa mengcover ini. Nah, itulah latar belakang lahirnya Permendikbudristek nomor 30 2021 yang tujuannya adalah pertama untuk mencegah, kedua untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga anak-anak kita, adik-adik mahasiswa, dosen maupun karyawan di perguruan tinggi itu akan merasa aman, akan merasa nyaman, merasa berada dalam lingkungan yang saling asuh, saling mengayomi, begitu Pak Bambang. Memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku ku junjung. Baik Prof, mudah-mudahan ini memberi pencerahan pada kita semua yang sedang mengikuti perdebatan itu. Prof, ini kan UGM itu terkenal mempunyai basis karakter sebagai perguruan tinggi yang tadi dekat dengan masyarakat, kerakyatan, kemudian mempertimbangkan kepentingan nasional. Jadi semua orang Indonesia punya kesempatan untuk kuliah di UGM, berbasis budaya dan terutama juga berbasis Pancasila. Kalau direnung-renungkan ini kok sepertinya pas dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Iya, betul Pak Bambang. Jadi seperti saya sampaikan di depan ya, ruh atau jati diri UGM ini kancah revolusi, lahir dari rakyat, lahir dari perjuangan, sehingga menjadi universitas perjuangan, menjadi universitas Pancasila, universitas budaya. Ini karena memang elemen-elemen yang melahirkan UGM ini lahir dari kancah perjuangan bangsa, lahir dari rakyat begitu. Dan selain itu juga nama besar yang dibawa oleh UGM ini kan besar sekali ya, Gajah Mada yang pemersatu Nusantara. Jadi itu yang selalu nilai-nilai ke-UGM-an ini yang selalu melekat di hati para alumninya ya, insya Allah. Baik Prof, karena waktu langsung terakhir aja. Jadi mungkin masih ada saran atau harapan baik pada alma mater maupun pada mahasiswa yang masih belajar atau para alumni supaya tetap memegang teguh tadi nilai-nilai UGM ya yang sudah sangat dikenal dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Monggo Prof. Ya, jadi karena alumni UGM ini ada di mana-mana, baik di pemerintahan pun juga di berbagai
bidang ya legislatif, di yudikatif, di eksekutif, di profesional, para pelaku usaha, pelaku industri, masyarakat luas, dan juga banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin di daerah maupun di pusat dan di mancanegara ya. Sehingga ini sangat penting untuk alumni UGM ini menjadi perekat bangsa. Karena kita ada di mana-mana, jadi sangat baik kalau alumni UGM ini menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Perbedaan adalah rahmat, tapi jangan sampai menjadikan perbedaan tadi sebagai pemecah bangsa. Mungkin itu Pak Bambang, dan yang paling penting juga kita tetap menjaga nama besar alma mater kita untuk terus mengabdi bagi Pertiwi. Jadi sesuai dengan himne UGM lah, himne UGM itu harus selalu ada di hati para alma maternya, para alumninya. Kejayaan Indonesia. Baik, terima kasih sekali Profesor Nizam, PhD. Gelarnya yang panjang tidak saya sebut semua. Beliau adalah PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk riset teknologi dan pendidikan tinggi. Apa yang sudah disampaikan makin memperjelas beberapa persoalan yang kita hadapi di masyarakat, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat bekerja. Ya, sukses terus, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nggih. Matur nuwun. Nggih.